Ya, oke, di video kali ini saya akan membahas tentang covector field ya. Jadi lanjutan dari video yang kemarin, tapi di sini membahas tentang komponen dari medan covector ya. Jadi komponen dari covector field. Ya, kalau di playlist tentang tensor aljabar, kita juga sudah membahas tentang covector ya. Jadi covector tersebut persamanya adalah seperti ini. Alfa, ya ini covector alfa ya. Alfa 1 dual basis 1 atau epsilon 1 plus alfa 2 epsilon 2 ya. Nah, alfa 1 dan alfa 2 ini adalah komponen dari covector. Ini adalah komponen dari covector. Sedangkan epsilon 1 dan epsilon 2 itu adalah dual basis ya. Kalau di vektor adalah basis vektor, sedangkan di covector adalah dual basis. Atau ya kita bisa sebut basis covector dan sebagainya, terserah. Nah, oke, di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang covector field atau medan covector ya. Di playlist tensor kalkulus kita membahasnya tentang medan ya, medan vektor, medan covector dan sebagainya. Nah, di situ terdapat sebuah fungsi f ya, sebuah fungsi f x, y dengan persamaan paraboliknya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat ya. Bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau dalam 3 dimensinya seperti ini ya. Jadi kayak kayak parabola seperti itu. Ini adalah x, ini adalah y. Nah, ini adalah fungsinya seperti ini. Maka covector fieldnya atau medan covectornya adalah garis-garis ini. Nah, itu adalah simbolnya adalah df atau diferensial dari fungsi ini, adalah diferensial dari f. Nah, jika diaplikasikan terhadap sebuah vektor v, nah bentuknya adalah seperti ini, df dalam kurung v. Oke, lalu kita di sini akan membahas tentang dual basis dari covector fieldnya atau medan covector. Yang pertama adalah kita tentukan dari basis vektor. Jadi bagaimana sebuah covector diaplikasikan terhadap basis vektor, yaitu EX dan EY ya. Ini adalah basis vektor. Covector yang diaplikasikannya itu adalah covector standar, yaitu DX dan DY. Nah, ini adalah covectornya adalah DX dan DY. Maksudnya DX dan DY itu adalah seperti apa? DX dan DY adalah seperti ini. DX adalah covector yang arahnya sejajar dengan sumbu X. Nah, adalah seperti ini. Jadi ini adalah arah dari sumbu X. Jadi covectornya adalah arahnya ke sana. Nah, sedangkan garis-garisnya sejajar dengan sumbu Y. Jadi ketika covector DX ini diaplikasikan terhadap basis vektor EX dan EY, nah ini adalah basis vektor EX dan ini adalah basis vektor EY. Hasilnya adalah seperti apa? DX, covector DX diaplikasikan terhadap EX, jadinya adalah DX. Ya, ingat di tensor kalkulus atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang basis vektor. Bentuk basis vektor yang baru adalah do per do x untuk EX ya. Jadi ketika diaplikasikan jadinya adalah do x per do x. Dan kita tahu do x per do x adalah sama dengan 1. Nah, sesuai dengan gambarnya di sini, EX dia memotong satu garis covector DX ya. EX memotong satu garis covector DX. Nah, jadi nilainya adalah 1 skalar. Nah, lalu bagaimana dengan covector DX?
diaplikasikan terhadap EY. Sama dengan DX do per do Y, ini adalah basis vektor EY ya. Sama dengan do X per do Y. Do X per do Y. Jadi X diturunkan terhadap Y hasilnya adalah 0. Sesuai dengan gambar di sini bahwa EY itu tidak memotong garis dari DX. Oke, ini adalah kofektor DX terhadap basis vektor EX dan EY. Lalu kemudian adalah kofektor DY. Ya, kofektor DY itu adalah arahnya sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini adalah arah dari kofektor DY. Lalu diaplikasikan terhadap basis vektor EX dan EY. DY diaplikasikan terhadap EX, hasilnya adalah DY do per do X, jadinya adalah do Y per do X sama dengan 0 ya. Jadi kofektor DY diaplikasikan terhadap EX itu hasilnya adalah 0. Dilihat dari gambar bahwa EX itu tidak memotong garis DY. Lalu untuk kofektor DY diaplikasikan terhadap EY, hasilnya adalah DY per do per DY dikali do per do Y sama dengan do Y per do Y, hasilnya adalah 1. Jadi EY di sini memotong satu garis DY. Oke, begitu juga dengan DF, yaitu kofektor F, kofektor dari fungsi F, DF, diaplikasikan terhadap basis vektor EX, hasilnya adalah DF do per do X sama dengan do F per do X. Begitu juga dengan kofektor DF diaplikasikan terhadap basis vektor EY, hasilnya adalah DF do per do Y sama dengan do F per do Y. Oke, nah kenapa sih kita menghitung atau membreakdown satu persatu dari kofektor DX terhadap basis vektor EX dan seterusnya sampai kofektor DY diaplikasikan terhadap basis vektor EY? Karena di playlist atau di deretan video tensor aljabar kita juga telah membahas kofektor standar atau standar dari kofektor. Di situ terdapat epsilon 1 ya, epsilon di sini adalah dual basis dari kofektor. Epsilon 1 diaplikasikan terhadap E1, di sini adalah basis vektor ya, basis vektor E1 sama dengan 1. Lalu epsilon 1 diaplikasikan terhadap basis vektor 2 menjadi 0. Epsilon 2 diaplikasikan terhadap basis vektor 1 sama dengan 0. Dan epsilon 2 diaplikasikan terhadap basis vektor E2, hasilnya adalah 1. Sistem seperti ini atau persamaan seperti ini, jika kita ringkas, hasilnya adalah epsilon I diaplikasikan terhadap EJ akan sama dengan delta Kronecker atau Kronecker delta IJ. Di mana Kronecker delta IJ dimaksudkan di sini jika I sama dengan J adalah 1 dan jika I tidak sama dengan J adalah hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke komponen dari kofektor.
Oke, sebelum itu saya akan mengulang sedikit tentang kofektor di tensor aljabar, yaitu alfa sama dengan alfa 1 epsilon 1 plus alfa 2 epsilon 2. Nah, jika kita uraikan seperti ini, alfa 1 itu adalah sama dengan alfa diaplikasikan terhadap E1. Sedangkan alfa 2 itu adalah alfa diaplikasikan terhadap E2 atau basis vektor 2. Jika kofektor alfa itu adalah seperti ini ya. Ini adalah basis vektor E1, ini adalah E2, dan kofektornya adalah seperti ini. Nah, ini adalah arah dari kofektor alfa. Maka bisa dilihat bahwa E1 ini memotong 2 kali kofektor alfa atau memotong 2 garis kofektor alfa. Maka alfa 1 itu adalah sama dengan 2. Ya, kofektor alfa diaplikasikan terhadap basis vektor E1 itu adalah 2 karena dia memotong 2. Sedangkan alfa 2 itu adalah 1 karena dia hanya memotong 1 di sini. Nah, jadi komponennya adalah seperti ini. 2, 1, epsilon I. Itu adalah sekilas dari kofektor, ya, mengingat lagi kofektor di tensor aljabar. Kita juga bisa kombinasikan bahwa alfa itu adalah sebenarnya alfa yang terdiri dari garis yang miring tadi. Itu adalah sebenarnya sama dengan seperti ini, garis dari sejajar ditambah dengan garis sejajar sumbu X atau arah kofektornya adalah sejajar sumbu Y. Adalah seperti ini dengan kombinasi dari komponen-komponennya. Untuk yang ini adalah 2 kalinya, yang ini adalah 1 kalinya. Jadi alfa 1 dan ini adalah alfa 2. Nah, 2 kali kofektor ini maksudnya adalah nanti kofektor ini akan 2 kali lipat lebih rapat dari kofektor standarnya. Nah, kalau ini adalah 1 kali berarti dia tidak bertambah rapat atau bertambah renggang. Tapi kalau ini bertambah rapat 2 kali lipatnya. Atau selisihnya, jarak antara garis per garisnya itu adalah setengah kali dari kofektor standar. Jadi masuk akal ya kalau misalkan garis ini ditambahkan dengan garis ini akan menjadi garis yang miring. Oke, selanjutnya adalah masuk ke dual basis untuk kofektor field atau medan kofektor. Dual basisnya adalah dx dan dy. Ya. Jadi df nanti, df atau kofektor df itu adalah sama dengan dx yang bentuk kofektornya adalah seperti ini, ditambah dengan dy yang bentuk kofektornya adalah seperti ini. Nah, oke. Nah, di antara dx dan dy ini terdapat sebuah komponen yang akan mengatur kerapatan dari masing-masing kofektor atau masing-masing dual basis kofektor ini. Yang pertama adalah A, kita simpulkan A. Yang kedua adalah B. Dari video yang lalu kita menggambar fungsi ya fx y. Jadi ada 2 variabel x dan y. Fungsinya tersebut adalah x kuadrat plus y kuadrat, yaitu parabolik ya. Nah, kalau kita gambar kofektornya akan seperti ini. Ini adalah sumbu x dan ini adalah sumbu y. Garis-garis kofektornya akan terbentuk seperti ini. Ini saya gambar pelan-pelan ya. Jadi semakin keluar
atau menjauhi pusat sumbu, pusat koordinat, dia akan semakin rapat. Dari awalnya yang sangat renggang, dia akan semakin rapat, menandakan bahwa kurva tersebut, ya, kalau digambar secara 3 dimensi adalah seperti ini. X, ini Y, adalah seperti ini, parabolik ya. Nah, dari dasar ini akan landai, jadi hampir mendatar arah garisnya, arah kurvanya. Lalu semakin ke atas ini vektor vektor singgungnya ya akan mendatar, lalu agak ke atas, lalu agak curam dan akhirnya sangat curam, hampir mendekati lurus ke atas ya. Ini menandakan bahwa semakin ke tepi, kalau dilihat dari atas, akan semakin rapat. Yang tadinya adalah renggang ya, bisa dibayangkan ya. Oke, lanjut adalah jika di sini terdapat sebuah kurva yang melintasi parabola ini, di mana kurva ini mempunyai vektor singgung ya di tiap titiknya seperti ini. Vektor-vektor singgung tersebut mempunyai simbol adalah D per D lambda, D per D lambda. Nah, berarti ketika kofektor field atau medan kofektor ini adalah kofektor DF, diaplikasikan terhadap vektor-vektor tangen atau vektor-vektor singgung ini, maka hasilnya adalah seperti ini. DF D per D lambda itu sama dengan DF per D lambda ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita jabarkan bahwa DF per D lambda itu sama dengan do F per do X dikali dengan dx per d lambda ditambah dengan do F per do Y dy per d lambda. Jadi menjadi bentuk chain rule atau aturan rantai ya dari persamaan diferensial parsial ini. Nah, lalu kalau kita kembalikan ke bentuk asalnya ini, df per d lambda itu jadinya adalah df d per d lambda sama dengan do f do x menjadi dx d per d lambda ditambah dengan do f per do y dy d per d lambda. Nah, oke. Di sini ada kesamaan yaitu d per d lambda kita akan keluarkan. Berarti df d per d lambda sama dengan do f per do x dx plus do f per do y dy dikali dengan d per d lambda. Nah, kita bisa tahu bahwa di sini karena ini adalah sama d per d lambda, di sini juga ada di sebelah kanan d per d lambda, tersisa adalah df. Maka df ya itu adalah sama dengan do f per do x dx plus do f per do y dy. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah dual basisnya ya, sama seperti tadi, ini adalah dual basis dari kofektor field atau medan vektor. Sedangkan do f per do x dan do f per do y ini adalah komponen vektor field atau komponen medan vektor. Ini kenapa hampir tidak sejelas kofektor di tensor aljabar? Ya, memang karena di sini terlihat seperti abstrak ya. Nah, lalu tapi kita akan contohkan, kita aplikasikan terhadap fungsi tadi ya, fx
Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, itu akan bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini adalah F X, Y itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, maka do F per do X itu adalah sama dengan 2X, dan do F per do Y itu adalah sama dengan 2Y ya. Nah, berarti DF itu sama dengan 2X dx plus 2Y dy. Dan bentuknya yang garis-garis lingkaran tadi, DF, itu adalah seperti ini. Ya, jadi semakin rapat ini. Nah, ini adalah DF, itu adalah sama dengan gabungan dari dx yang seperti ini. Ini dx ya, 2x plus ini. Sorry, 2x dikali dx, bentuknya seperti ini, ditambah dengan 2y yang bentuk garisnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah dy. Jadi, gabungan dari covector field yang standar seperti ini, tapi dikalikan dengan 2x dan ditambah dengan dikalikan 2y, bentuknya akan seperti ini. Jadi, kita lihat bahwa 2x ini tergantung x-nya. Jika x sama dengan 1, maka ini covector dx ini dikali dengan 2. Jadi kerapatannya adalah 2 kali lipat, atau selisihnya menjadi selisih antar garisnya menjadi setengah. Jadi di sini ke arah x ini menjadi setengah. Nah, begitu juga dengan x bertambah menjadi 2, maka 2 kali 2 adalah 4, 4 dikali dengan dx. Di sini menjadi lebih rapat 4 kali lipat atau 1/4 untuk selisih dari garis-garisnya. Jadi semakin keluar dari pusat koordinat, dia akan semakin rapat atau selisih jaraknya adalah semakin kecil. Nah, begitu juga dengan untuk dy yang dikalikan dengan 2y. Dia akan semakin keluar ke sana akan semakin rapat. Nah, jadi seperti itu. Jadi masuk akal bahwa garis-garis covector atau garis-garis medan covector yang terlihat kompleks di sini adalah bentuk dari kombinasi standar covector atau standar medan covector yang sederhana seperti ini dan dikalikan dengan komponen-komponen covector. Oke, untuk video kali ini sekian, terima kasih.